Sakit gara-gara kecakar kucing guys, dan pelakunya ini guys. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di channel kita, ditemenin sama Neneng guys. Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tapi disclaimer dulu, nggak ada maksud aku di sini untuk membuat kalian parno, membuat kalian takut, atau membuat kalian jadi ogah sama kucing gitu ya, anti kucing, atau orang-orang yang anti kucing semakin anti kucing. Nggak seperti itu guys ya. Di sini tujuannya aku bener-bener sharing aja pengalaman aku pribadi, dan semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita atau kejadian di aku ini gitu guys ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih dulu Maxpaw Super Serum ini ke kucingku guys. Karena Maxpaw Super Serum ini bagus banget untuk menjaga kesehatan tubuh kucing, meningkatkan imun tubuh kucing, menambah nafsu makan kucing, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, atau kucing lagi sakit, bagus untuk masa recovery atau penyembuhannya biar lebih cepat sembuh dan menjaga kesehatan bagi kucing yang sehat lagi gitu guys ya. Bismillah. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpaw Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys ya. Dan selain itu juga Maxpaw Super Serum ini bisa untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan juga mempercepat masa recovery kucing yang habis operasi, habis steril, habis melahirkan dan lain sebagainya. Dan juga bagus untuk kesehatan pencernaan kucing guys ya, komplit banget kan khasiat Maxpaw Super Serum ini. Maxpaw Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung aja kalian check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang aku pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita langsung ke curhatnya masalah penyakit atau aku sakit gara-gara aku kecakar kucing. Ini pelakunya pamit dulu guys. Udah guys. Oke, langsung aja guys ya. Jadi sekitar 10 hari yang lalu lah gitu ya, kurang lebih, aku lupa begitu ya. Jadi pas aku lagi tidur gitu ya, karena aku tidurnya tuh di kasurnya tuh kayak kasur lesehan lah gitu guys ya. Aku nggak pakai dipan, nggak pakai tempat tidur kan di sini, aku nggak suka gitu ya. Oke, kita persingkat lagi ceritanya. Jadi malam itu aku lagi tidur seperti biasa gitu ya. Nah tiba-tiba aku tuh kaget banget gara-gara kucing aku tuh ada yang nginjek mukaku, lari di atas mukaku guys. Jadi alhasil itu tergores di sini guys ya, dari kelopak mata tuh ke sini tergores gitu ya. Kalau kalian masih bisa lihat, ini masih ada sedikit bekasnya begitu ya. Aku nggak ngerti ya kenapa nggak lurus begini, tapi jadi kebeset begini. Mungkin juga kucingnya tuh kayak tergelincir. Ini yang kena itu kayak kaki belakang guys ya. Jadi kayak aku tuh ketendang sama kaki belakang. Rasanya tuh kayak ketendang gitu loh. Kucing kan biasanya kaki belakang tuh powernya memang lebih tinggi ya, powernya lebih besar gitu, karena untuk mendorong kan. Kalau dia lari tuh kaki belakang tuh untuk tendangan gitu guys ya. Nah tertendang lah di sini, kecakar, kebeset lah di sini, baret gitu guys ya. Nah karena aku udah terbiasa guys ya dicakar kucing, sekujur badanku juga udah bekas cakaran kucing gitu ya. Jadi aku nggak punya masalah dengan dicakar kucing, karena biasanya juga kalau dicakar kucing aku nggak ada yang infeksi atau apa, nggak terjadi penyakit gitu ya. Jadi intinya kecakar sama kucing bagi aku tuh hal sepele, hal biasa, udah terjadi ya. Namanya kita resiko pelihara kucing ya. Setelah aku lihat oh ini baret gitu ya gara-gara kecakar kucing, si nenengnya langsung aku masukin ke kandang, terus aku ke kamar mandi. Aku cuma cuci muka biasa aja guys ya, pakai air biasa gitu ya. Ya seperti biasa aku begitu. Nah singkat cerita lagi, beberapa hari kemudian aku merasa kayak semakin gatel gitu guys ya, kayak semakin gatel. Tapi aku merasa ini gatelnya gatel mungkin karena aku lagi flu, ini alergi gitu ya, karena aku ada alergi gitu. Kalau misalkan aku lagi flu ngedrop itu ya, aku pasti gatel-gatel di mata, di hidung lah. Dan aku nggak minum obat sama sekali, aku cuma minum obat flu aja gitu ya, karena aku tidak menganggap si bekas cakaran ini sama sekali. Nah di hari keduanya aku tuh demam guys ya, meriang gitu guys ya. Jadi aku pikir aku meriangnya karena memang lagi ngedrop aja. Mungkin memang karena lagi ngedrop aja guys ya, memang imun lagi jelek karena aku flu parah gitu ya. Terus beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari kemudian, pas aku bangun guys ya, aku ngerasa ini mata kok sakit banget. Sakitnya tuh bener-bener kayak sobek gitu ya. Yang tadi malam itu cuman gatel gitu ya. Aku inget ya, aku sempat beberapa kali cuci muka gini-gini, cuci matanya gitu ya, agak perih sedikit gitu ya. Tapi aku pikir ini gatel gara-gara bekas cakaran kucing mau sembuh kali ya. Tapi di hari itu pas aku bangun itu langsung berasa itu sakit banget guys. Kayak sakitnya tuh kayak sobek, sakitnya seperti itu, tapi nggak ada sobek sama sekali guys ya. Pas aku raba itu kepegang sedikit itu guys, itu tuh langsung kayak sakit banget, dan kelopak mata atasku tuh langsung merah gitu guys ya, sampai sini tuh merah gitu guys ya. Pokoknya kayak meruam begitu, kesentuh sedikit aja perih, sakit, kena air aja sakit, makin meriang, makin menjadi, sampai demamnya tuh menggigil gitu guys ya. Dan ini sakit cenut-cenut, sakitnya sampai ke kepala tuh sakit guys, sampai berasa di gigi tuh sakit, sampai sakit lah. Setengah kepalaku tuh rasanya sakit guys ya, saking ini tuh sakit. Tapi aku nggak ketemu apa gitu ya, cuman ada sedikit kayak ada bekas goresan, dan pas diraba tuh kayak kasar kulitnya karena lecet, karena aku besek-besek gitu ya, mungkin gitu ya. Mungkin juga lagi tidur aku nggak sadar ya, aku kucek-kucek begitu guys ya. Ataupun karena goresan, kegores juga sama kuku kucing waktu itu. Aku kompres pakai air hangat gitu ya, beberapa kali aku kompres agak reda gitu ya. Walaupun pas ngompresnya itu drama guys ya, pas nempelin si kapas, pakai kapas yang dibasahin air hangat gitu ya, nggak bengkas
sampai menonjol atau gimana juga enggak guys ya, cuman meruam agak sedikit menebal aja rasanya di sini. Dan berasa kan kalau misalkan kelopak mata itu agak menebal itu agak berat gitu ya, agak keganjel. Jadi makanya aku bisa bilang ini kemungkinan besar atau indikasinya adalah gara-gara tercakar kucing itu guys ya, karena dia perih dan gatel dan sakitnya itu dari sini terus ngikutin ke alur bekas tercakar sampai ke muka sini, meruamnya juga sampai sini memerahnya gitu guys ya. Dan akhirnya selain aku rajin kompres pakai air hangat guys ya, itu agak mendingan, membantu banget. Terus aku juga minum antibiotik guys ya, aku beli antibiotik seperti ini gitu ya. Terus udah gitu aku pakai salep ini guys, ini aku pakai salep Sriti, salep walet yang sering aku review untuk kucingku biasanya kan gitu ya, karena ini kan salep untuk manusia bukan untuk kucing. Ini salep antiseptik guys ya, salep Sriti ini. Jadi aku oles aja tipis-tipis di sini guys ya. Terus sehari itu adalah mungkin 3 kali mungkin aku olesnya gitu guys ya. Dan aku minum ini sehari 2 kali guys ya, jarak 8 jam lah gitu ya, seperti biasa lah. Dan antibiotik kan harus kita minum sampai 7 hari, dan ini aku masih minum antibiotiknya guys ya. Di hari ketiga atau keempat itu udah agak mendingan, walaupun masih berasa cenut-cenut sakit gitu guys ya, tapi aku udah bisa beraktivitas dengan agak lebih enak lah begitu guys ya. Nah alhamdulillah malam ini udah nggak sakit guys ya, walaupun kalau dipegang sedikit di sini masih agak kayak ada sedikit-sedikit perihnya gitu ya, sedikit banget lah. Ini masih bisa aku tekankan buktinya gitu ya. Dan tadinya tuh di sini tuh kayak berkerak segini guys ya, dari sini tuh berkerak segini gitu ya, kayak kulit yang berkerak bekas kita lecet, bekas kita luka itu yang akan ganti kulit kan gitu, hitam gitu guys ya. Makanya di video sebelumnya tuh masih hitam banget kan, dan ini masih ada sedikit ujungnya lagi. Terus ke sini tuh udah nggak kelihatan lagi garisnya begitu guys ya, karena ini ada lighting juga sih gitu ya. Udah sembuh lah gitu guys ya, aku juga udah nggak demam gitu ya, udah lumayan fit lah begitu guys ya, karena aku juga minum vitamin kan gitu ya, sama antibiotik gitu ya, sama paracetamol gitu kan. Walaupun ini nggak ada aku bilang 100% ini penyebabnya beneran karena kecakar kucing itu bukan guys ya, tapi indikasi kenapa aku bilang ke sana penyebabnya, walaupun awalnya aku juga nggak kepikiran ke sana ya, karena yang ruam dan sakit perih dan gatalnya itu sampai sini gitu ya, ngikutin bekas cakaran kucing gitu guys ya. Jadi pesan aku di sini, kalau misalkan kalian kecakar kucing kayak aku, kecakar dimanapun itu gitu ya, walaupun ini kita anggap sepele, udah terbiasa dicakar kucing, nggak kenapa-napa kok begitu ya, kucing kita bersih, kucingku juga bersih kan dalam rumah, terus nggak pernah nginjek tanah sama sekali begitu ya. Tapi namanya kucing, hewan, di kuku kucing itu kan tetap ada bakteri guys ya, karena kan kuku kucing, kaki kucing itu mereka pakai untuk gorek-gorek pasir, tutup-tutup kotoran gitu guys ya. Walaupun si neneng itu kukunya nggak yang tajam-tajam banget, karena aku juga rutin potong kuku gitu guys ya. Tapi ada baiknya kita tetap waspada guys ya, kalau misalkan nggak sengaja kecakar kucing. Yang pertama guys ya, dari yang aku baca nih ya, pertama langsung cuci pakai air mengalir ya guys ya. Terus yang kedua bisa disterilisasi pakai alkohol guys ya, atau bisa juga sterilisasinya pakai Revanol gitu guys ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan ada lukanya sebaiknya pakai salep antiseptik guys ya. Dan kalau misalkan ada pembengkakan, agak bengkak begitu, rajin-rajin aja dikompres pakai air hangat gitu guys ya. Dan kalau misalkan ini terasa parah kayak aku kemarin, bagi yang bisa ke dokter ya silakan ke dokter sebaiknya gitu guys ya, dicek dengan baik. Dan jangan lupa juga jaga kebersihan kucingnya, kebersihan lingkungannya, kandangnya dan lain sebagainya guys ya. Juga pastikan juga rutin untuk memotong kukunya kalau kucing ini tidak dikeluarkan dari rumah gitu ya, karena mereka kalau dalam rumah sendiri itu nggak butuh mereka senjata itu gitu ya, kecuali untuk kucing yang dilepas liarkan keluar gitu ya, jangan dipotong sebaiknya, kasihan nanti kalau dia diserang kucing lain dia nggak punya senjata gitu ya. Di sini aku hanya berbagi cerita atau pengalaman aja, semoga pengalamanku ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian juga, untuk kita semua begitu ya, biar tidak terjadi seperti yang aku alami kemarin, tidak terjadi lagi juga di aku gitu guys ya. Ya kalau aku sih nganggapnya ini udah resiko guys ya, lu resiko melihara kucing ya bisa aja lu kecakar, lu melihara ular apalagi bisa aja digigit ular gitu ya. Jadi di sini aku nggak menyalahkan kucingnya sama sekali. Sekali lagi disclaimer, ini hanya berbagi cerita atau pengalaman aja, semoga ada yang bisa kalian ambil hikmahnya lah begitu guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.